Nah, kemudian berarti si pickup ini tidak ada gunanya dong, Lek, untuk perombakannya. Sangat berguna sekali, tetap sangat berguna, Lek. Untuk perombakan ini sangat berguna sekali dan sangat membantu. Tapi kemudian dicoba, aduh, pulpennya ceklek. Halo Lek, selamat malam, kembali lagi di channel Lek Mono. Biar kabar sehat ya, Lek. Oke, kali ini Lek Mono akan membahas dari penggeseran si titik pickup pulser. Nah, itu ada beberapa komentar mungkin ya, Lek. Itu penggeseran pengapian itu membuat si CDI mati, cepat mati lah istilahnya, seperti itu ya, Lek. Dan sekarang Lek Mono akan membahas sedikit bahwa Lek Mono dari dulu, dari video yang sudah lama banget ya, Lek. Kalau pecinta channel Lek Mono itu mengikuti dari awal ya, dari awal itu mungkin pernah melihat bahwa Lek Mono sudah menjelaskan bahwa si motor ini biarpun dia bawaan pabrikan ya, ada beberapa motor yang mereknya, katakanlah motor itu yang seperti di depan Lek Mono gini ya, itu dari pabrikannya itu ada perbedaan dari jarak titik pickup pulsar biarpun itu motornya sama. Oke, dan dikarenakan untuk pengukuran rata-rata yang dibawa ke tempatnya Lek Mono itu pengukuran langsung ditambah, dalam artian misalkan lah ya, sekarang kita gambarkan saja. Nah, di bawah Lek Mono ada kertas. Oke, nah misalkan gini, Lek, ini diameter magnet. Oke, ini diameter magnet. Saiso nih ngejelik gambar ya. Oke, magnet. Oke, ini titik pickup pulser tonjolan. Oke, ini pulser. Yes, katakanlah modelnya seperti ini. Set. Oke. Nah. Oke. Sekarang yang akan kita bahas adalah dari video yang lama banget ya, yang sudah lama banget, Lek Mono menyebutkan bahwa dan pernah mengukur bahwa itu magnet kalau nggak salah itu sama-sama Neotech kalau nggak salah ya, Lek, karena Lek Mono sudah lupa karena video yang sangat sudah lama, mungkin tahun kemarin atau ke tahun kemarin mungkin ya, Lek. Itu pernah mengukurkan bahwa si jarak ini ke sini itu ada yang berbeda dari bawaan pabrik. Kalau nggak percaya bisa dicek di video Lek Mono sebelumnya. Oke, Lek. Dan sekarang untuk penambahan, misalkan ini ya, misalkan loh ya, ini misalkan punyanya GL, katakan Mega Pro lah ya, ditambah 6 mili, ditambah 6 mili, jadi 28 lah, katakan seperti itu ya, Le ya. Nah, kita karena saking penasarannya dan ingin mencoba, ya, Le ya, ingin mencoba, kita langsung saja menambah cepret 6 mili, tidak mengukur dari awalannya ini. Oke, Le. Nah, dan sekarang sebelum ditambah maupun diukur ulang, itu motor dicoba dulu. Karena Lek Mono di video, banyak video itu mengatakan bahwa motor itu rasanya berbeda dan kebutuhannya berbeda, seperti itu ya, Le ya. Maka sebelum dilakukan pemotongan kita harus mencoba motor dhisik, jebret. Itu kira-kira kurang seperti apa. Oke, Le. Misalkan saja ya, misalnya ya, Le, motor kecepatan 100. Gampangan Le ini ya. Ini kan gambaran ya toh. Ini hanya sebagai gambaran kecepatan 100 dan itu dari satu tipe motor. Misalnya ini motor 1 itu ya, motor 1, ini motor 2. Ini mereknya sama dan keluaran tahun pun sama.
Nah, yang satu nyampe 100, yang nyatu nggak nyampe 100. Oke, nggak nyampe 100, 90 lah katakan. Nah, berarti yang kedua ini ada masalah. Kalau di otak-atik semuanya nggak jalan, berarti permasalahan di pengapian. Oke, Le. Nah, disitulah Lemono menyebutkan dan selalu menyebutkan, ya, cek ulang pengapian sebelum ditambah, ya, sebelum perombakan ini dilakukan. Dan banyak sekali itu yang pengen dirombak pengapian ya, Le, karena penasaran kalau dipotong katanya tambah gini, Le. Nah, setelah Lemono tanyakan dan Lemono detailkan, ya, itu kecepatan berapa dengan cc sekian ya, Le. Katakanlah Supra 125 gitu ya, Le. Itu kecepatan misalnya nyampe 100 lebih lah ya, 100 lebih. Nah, itu pengen dibawa ke Lemono. Kemudian Lemono tanyakan kenapa itu motornya pengen dipotong. Kenapa? Karena melihat video Lemono itu bisa tambah responsif lah, dalam artian lebih cepat sedikit, dan kalau naik itu roso, katakan seperti itu ya, Le. Nah, sedangkan Lemono juga pernah menyebutkan bahwa motor itu disesuaikan kebutuhan. Nah, setelah saya tanyakan, ini banyak di datarnya. Si motor Supra ini banyak di datarnya. Oke. Nah, dan kecepatannya berapa, Mas? 100 lebih. Dikit. Katanya seperti itu. Nah, kemudian terus fungsinya dipotong buat apa, Mas? Sedangkan itu untuk standar motornya wis mencukupi, dari pabrikannya wis mencukupi untuk larinya motor itu. Nah, berarti kita tidak perlu dari perombakan ini. Oke, Le. Paham ya, Le? Yang Le mau maksudkan dari awal. Oke, sekarang kita lari ke sini lagi. Jadi sebelum kita lakukan penambahan, yang paling sangat utama adalah dicoba motornya dhisik, ya, dicoba motornya dulu. Itu rasanya gimana, kurang gimana dari tipe si motor itu sendiri. Misalnya Mega Pro, ya, MP. Nah, kalau kita naik MP itu kan terasa toh, Le, itu kira-kira segini, kecepatan 60 tuh rasanya segini. Kemudian kecepatan nyampe 80 tuh gasnya masih sekian, kan seperti itu ya, Le. Nah, kita tidak perlu langsung merombake. Oke, Le. Nah, kebanyakan saking penasarannya, karena Lemono pernah memvideokan beberapa video tentang pengapian, itu langsung ditambah, langsung dikurang, langsung ditambah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si mesin itu malah drop, larinya berat. Dikarenakan saking penasarannya ingin mencoba dari pick up ini sendiri. Nah, kemudian berarti si pick up ini tidak ada gunanya dong, Le, untuk perombakannya. Sangat berguna sekali, tetap sangat berguna, Le. Untuk perombakan ini sangat berguna sekali dan sangat membantu. Tapi sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhan. Oke, Le. Kalau kita tanjakan misalkan kita buat motor tanjakan terus aslinya itu motor pabrikan buat dataran, karena ada beberapa motor, katakanlah gini ya, Le. Kita ambil contoh Revo, ya. Revo itu kan rasionya pendek-pendek, cepat seperti itu ya, Le. Cepet. Nah, kalau tipe 125 itu kan landai, tapi datarannya dia top speednya dia dapat. Bukan masalah mengaruh ke cc-nya ya, Le. Kita menggambarkan sebagai spek datar dan spek untuk tanjakan. Nah, sekarang kalau dibuat nanjak, genjotan nanjak gitu ya, Le. Si Revo biarpun cc kecil, ya, Revo cc kecil itu akan lebih cepat, lebih enak daripada Supra 125. Padahal kalau dihitung cc itu besaran yang 125 otomatis ya, Le, besaran 125. Tapi kalau untuk top speed datar, kalau itu motor bener-bener normal, enakan yang ini. Kalau untuk tanjakan itu lebih enak yang ini. Apakah itu bener, Le? Bisa dicoba sendiri. Jadi modelnya seperti itu ya, Le.
kita sebelum melakukan perombakan pengapian ini dirasakan motornya dulu itu kurang gimana. Makanya Lek Mono menjawab di banyak komen ya, di banyak kolom komentar. Itu perombakan pickup ini ya, perombakan dari si pickup ini itu disesuaikan kebutuhan dan diukur ulang sebelum dilakukan perombakan nih. Seperti itu ya, Lek. Oke, Lek. Dan kemudian saya yakin di sini yang mati itu rata-rata CDI jenis GL. Kenapa Lek Mono sangat yakin seperti itu? Dikarenakan CDI Shogun atau sejenis GL itu banyak ya, Lek. Banyak tipenya, dalam artian banyak sekali pengguna dari CDI ini. Kini kenapa cepat mati? Yang pertama, dasaran pickup, dasaran pulsar ada kabel 2. Kemungkinan besar untuk CDI GL bisa diaplikasikan ke motor apa aja ya, Lek. Nah, gampangannya seperti itu ya, Lek. Gampangannya lo ya. Itu bisa diaplikasikan ke pengapian si contohnya seperti ini. Itu bisa. Kemudian di pengapian series juga bisa. Oke. Nah, rata-rata untuk kabel series itu ada 2 kabel jepret. Oke, ada 2 kabel. Kemungkinan besar loh ya, kemungkinan nih di antara 2 kabel ini ada plus, ada min. Nah, apakah dari penyambungan ini ke arah CDI sudah benar? Itu kalau misalnya kabel 2. Kemudian analisis. Kemudian faktor kedua dari CDI ya, CDI untuk DC ya, Lek, untuk DC itu pencobaan dari CDI ini ya, pencobaan dari CDI ini Lek Mono khawatirkan apa? Dia itu tidak dilarikan ke koil ya, koil. Oke. Kemudian dicoba, pulpennya ceklek. Kemudian dilarikan ke koil dan baru diselah ataupun di double starter untuk pengecekan api. Oke, Lek. Dikarenakan dari CDI langsung dites ke body atau ke kabel min, dia itu akan keluar api besar jebret gitu kan, Lek ya. Apabila dia itu sering diengkol atau di double starter, maka si CDI ini akan melemah. Nah, itu faktor apa? Lek Mono juga tidak tahu ya, di dalam CDI, komponen CDI itu gimana ceritanya, karena Lek Mono pernah mengalami kasus seperti itu ya. Pencobaan untuk CDI DC sendiri itu langkah baiknya langsung dimasukkan ke coil, baru dicek di coilnya sini. Oke, Lek. Karena apabila dicoba di sini keseringan, maka si komponen CDI ini akan ada yang error, terutama CDI DC. Oke, Lek. Dan kemudian Lek Mono tambah lagi ya. Kemudian dari CDI DC ini itu harusnya ada aki. Oke, ada aki. Oke, Lek. Dari spool menuju kiprok. Nah, yang Lek Mono khawatirkan adalah dia itu tidak ada akinya, tapi dilangsungkan ke gini. Nah, dilangsungkan ke CDI. Dan di video Lek Mono juga menjelaskan bahwa si CDI DC ini membutuhkan banget namanya aki. Dan kenapa itu, Lek? Kira-kira itu sudah ada videonya dan sudah Lek Mono jelaskan. Oke, seperti itu ya, Lek. Ya wis gitu aja. Terima kasih buat para suhu, tolong ditambahin. Apabila Lek Mono salah dalam menyebutkan, tolong dibenarkan. Terima kasih. Salam Gubrat Oli dari Lek Mono.